Jadi saya punya contoh tabel ya, di mana ini adalah tabel penjualan barang ya, periode Januari sampai dengan Juni 2015 gitu ya. Nah, ini ada barangnya ada 6, 1 sampai 6. Nama barangnya ada motherboard, ada monitor, ada mouse, ada keyboard, printer, casing. Nah, penjualan di Januari ini jumlahnya. Nah, sekarang kita akan mencoba atau diminta membuat grafik kolom dan grafik pie atau kue ya. Nah, caranya kalau kita ingin menampilkan semua tabel ini ya, kita blok semua ya, blok. Ada kemungkinan nanti kalau office-nya berbeda mungkin agak sedikit beda tampilannya, tapi pada intinya masih prosesnya hampir sama aja ya. Kita blok dulu semua ya. Sebentar ya. Eh, setelah kita blok ya, kita klik insert ya. Nah, di sini ada pilihan pilihan grafik yang ada ya. Ini ada grafik kolom ya, ada line ya, ada pie ya, semacam. Nanti kalian coba di rumah masing-masing ya. Nah, kita hari ini cuma mau mencoba untuk kolom dan pie. Kita klik ya ini. Nah, nanti ada pilihannya, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi ya. Ini macam-macam. Ini ya tampilannya seperti ini nanti ya. Saya ambil yang ini aja ya. Nah, dia akan bergabung di sini. Kalau saya biasanya ya, kalau nanti kita ingin memang digabung tampilan pada saat harus dicetak misalkan ya nggak apa-apa seperti ini. Tapi kita akan coba untuk mengedit tampilan ini ada di sheet tersendiri ya. Kalau ini kan bergabung dengan sheet 1 ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pada saat dalam posisi grafik ini dipilih ya. Kita klik kanan, di sini ada pilihan move chart. Ya, kita klik move chartnya. Nah, kalau posisinya di sini, ini mau disimpan di mana? Ini kan ada sheetnya nih. Misalkan ini grafik kolom, grafik pie ya. Kalau kita klik pasti ada grafik kolom, grafik pie. Kalau misalkan nanti ada sheet lain, ya kita tinggal pilih di sini. Tapi kalau kita pilih yang new sheet, berarti kita akan bikin sendiri. Kita klik. Nah, kalau saya tidak rubah berarti nanti di sini ya, di sini akan muncul chart 4. Tetapi kalau misalkan kita ganti misalkan grafik apa gitu ya. Nah, nanti ya akan muncul di situ namanya di sini ya. Saya tidak akan rubah, saya pakai chart 4 saja. Saya klik oke. Nah, dia akan pindah ke sini. Ya. Akan pindah sendiri di sini. Nah, kita dapat melakukan pengeditan data-data atau grafik di sini ya menggunakan menu-menu yang ada di sini. Ya. Nah, kalau kalau
tadi yang saya katakan Windows-nya, Office-nya itu berbeda versinya, ini kemungkinan besar juga akan berbeda menunya. Tapi hampir sama sebenarnya, tidak terlalu jauh juga bedanya. Prinsipnya bersama. Nah, sekarang kita akan buat chart title-nya ya. Chart title itu yang ini ya. Kita akan ganti tadi dengan ini ya. PT Kompu Jaya ya. Kita ganti di sana di chart 4 di sini ya. Nah, ini bisa kita ganti PT Kompu Jaya misalkan. Mau ditulis juga misalkan penjualan apanya ya boleh silakan ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat klik ya. Ini untuk judulnya ya. Aksis title-nya judulnya. Kalau ini kan belum ada nih ya. Jadi di sini kita bisa kasih ini kan bulan, berarti di sini bulan, ini yang ininya adalah jumlah penjualan yang horizontalnya. Yang horizontalnya adalah bulan, untuk vertikalnya penjualan. Kita klik horizontalnya ya, seperti ini. Nah, ini ya. Kita ganti dengan bulan. Kita ketik bulan ya. Kalau untuk kita mau hurufnya mau kita tebelin, besarin ya sama aja seperti ini ya. Kita besarin misalkan, terus kita tebelin ya. Nah, itu bisa diatur dari sini ya. Kita balik lagi ke chart design. Nah, saya pengen bikin lagi untuk X-nya itu, Y-nya X-nya gitu ya. X-nya jadi yang untuk primary vertikalnya ini kita bisa ganti di sini dengan jumlah penjualan misalkan ya. Jumlah penjualan. Nah, ini kita atur lagi tadi jadi 12 misalkan ya. Kita bold. Ini tadi apa ya? 12 mungkin 11. Kita naikin juga, samain aja 12. Nah, ya. Ini kita bisa tambah di sini. Itu menggunakan teksnya itu menggunakan aksis title. Chart title yang tadi ya, yang ini ya. Mau kita hilangkan, kalau kita pilih non berarti hilang ya. Ini kan ada nih, kita pilih non, kita klik, dekatkan non dia hilang. Kalau kita pilih above ya, itu di atas grafik. Lihat ya. Pada saat saya sorot above, kalian lihat grafiknya. Lihat ini di sini ya. Nah, ini above. Jadi dia di atas, tapi kalau kita pilih center overlay, dia nimpa. Gitu ya. Kita pilih yang ini aja. Yang defaultnya gitu ya, standar tadi. Data label. Nah, data label itu begini. Data itu akan ditampilkan di sini. Kalau kita lihat misalkan ini ya, yang biru pertama ini, dia kan ada antara 20 dan 25. Kita tidak tahu ini sebenarnya berapa. Ya. Yang ini itu sebenarnya berapa. Data realnya itu berapa. Kalau kita sorot begini memang akan muncul 24. Tapi kalau di print kan kita tidak tahu ini tuh berapa. Ya. Ini tuh berapa. Nah, sekarang kita bisa kasih data ya. Ini pilihannya ya. Call out misalkan. Atau kita mau coba yang lain. Nah, atau seperti ini ya. Kan akan muncul ada 24, 30, 30, 35 gitu ya. Ada 45. Ini terlihat. Jadi berapa nilai yang ada di sini itu terlihat. Kalau dia langsung dengan ukuran ini mungkin kita bisa baca. Tapi kalau yang seperti ini kan. Ini 25. Skalanya 5, 20, 25, 30, ternyata ini cuma 24 ya. Atau ini skalanya 10 5 ya, 10 sampai 15, ternyata ini 12. Kita kan nggak tahu. Kita bisa kasih nilainya, kita tampilkan di sini ya.
nilainya bisa kita tampilkan di sini. Itu menggunakan data label. Mau kita hilangkan juga bisa. Ya, seperti ini. Jadi hilang. Ya. Nah, selanjutnya data table. Data table itu ini defaultnya nggak ada ya. Tapi kalau saya pilih yang ini, nah, di bawahnya akan muncul. Lihat ini. Ya. Jadi Januari yang biru itu 24. Ya. Ini 15 dan seterusnya nih. Jadi Januari ini yang ini, inilah nilai-nilainya, gitu ya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi langsung di atas grafiknya nilainya, tetapi kalau yang ini nilainya ada di bawah, tidak di atas. Nah itu nanti silakan aja sesuai kita maunya seperti apa, ya, nggak ada masalah. Nanti tinggal kalian atur-atur aja gitu ya. Nah, terus ini tadi sudah data ini untuk grid line itu untuk menampilkan garis-garis di belakang aja, hanya garis bantu ya. Itu lihat ya, ada perubahannya kan. Nah, jadi hanya garis-garis bantu saja. Legend tuh yang ini ini bisa kita pindahkan, bisa di bawah defaultnya kan bottom, bisa kita simpan di kiri ya. Kita simpan di atas ya, kan? Kita simpan di kanan. Nah, itu tadi di sini ada kan, kalau kita di kanan. Nah, itu silakan, misalkan saya simpan di kanan. Nah, ini legendnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita ingin mengganti warnanya juga bisa. Ya, misalkan warna, saya nggak suka warna yang ini, kita klik aja bagian itu, kita cari, ini kan otomatis. Kita cari warna apa misalkan. Saya pengen kasih warna ungu misalkan. Nah, ya berubah jadi ungu. Misalkan yang hijau saya klik di field ya yang ini, cari warnanya nggak mau hijau misalkan merah menyala, seperti itu ya. Nah untuk latar belakang pun bisa kita ganti, misalkan klik ini ya, kita bisa sisipkan dengan apa, tapi kita klik dulu ya, kita klik sisipkan, misalkan mau tidak berwarna ini bisa, atau solid fill itu dengan warna yang ini ya misalkan, atau yang gradient, jadi dari warna biru lebih gelap ya. Nah ini kita bisa atur aja ke lebih terang ya, sayangnya mau pakai gambar. Ini tekstur, misalkan mau disisipkan gambar ngambil dari file ya, misalkan saya mau masukin ini misalkan, boleh saja ya, tapi nanti harus diperhatikan jangan seperti ini warnanya kayak dimasukin foto malah di sini tidak terbaca, ini apa ya, ngapain gitu ya. Jadi harus kita ini kan disesuaikan saja seperti itu ya. Ini untuk grafik kolom yang pertama, jadi tinggal atur aja di sini pengaturannya ya. Kalau ini cuma default yang sudah ada, kita mau pakai yang mana gitu ya, kita tinggal pilih yang udah layout yang cepat tampilannya, kita bisa ambil dari bagian ini. Nah saya kembali dulu ke sini, tadi kita coba menampilkan semua. Nah pertanyaannya, kalau saya hanya ingin menampilkan grafiknya itu barang untuk penjualan bulan Februari, bulan April, dan bulan Juni, bagaimana? Ya, kalau tadi kan enak, kita tinggal blok aja kan. Nah seperti ini. Saya pinginnya hanya nama barang Februari, April, Juni. Caranya ini kita blok dulu ya, blok dulu. Setelah itu tekan kontrol, tekan tombol kontrol, jangan dilepas. Kita blok lagi yang Februari, blok lagi April, blok lagi Juni. Nah seperti itu, baru kita pilih tadi. Nah,
Kita coba pindahkan di move ya, di move ke chart 5. Hanya bulan Februari, April, dan Juni saja. Ya, kalau setting-setting yang lainnya caranya seperti tadi lagi ya. Ini cuma untuk menampilkan data-data pilihan, data-data yang terpilih saja yang ditampilkan. Oke, itu untuk grafik kolom. Ya, sekarang kita akan coba untuk pie. Ya, grafik pie. Saya blok dulu. Di blok. Tolong tadi perhatikan yang tadi ya. Nanti saya akan tanya bedanya dengan ini apa gitu ya. Insert, saya pilih pie, pilih yang 3 dimensi. Cara memindahkannya sama kayak tadi, tinggal klik kanan ya, move chart. Chart 6-nya saya tulis saja pie ya. Ini jadi chart 6 pie gitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu, ada yang bisa kasih komentar nggak? Bedanya yang ini, perhatikan baik-baik, dengan yang ini. Jangan bilang Pak itu batang, yang satunya bulat. Kalau itu sih saya tahu ya. Tapi coba perhatikan baik-baik, apa yang berbeda dari grafik yang ini dengan grafik yang ini. Ada yang bisa kasih komentar? Izin menjawab Pak. Ya, apa? Kira-kira? Kan kalau di grafik yang sebelumnya yang tabel batang tuh, ini itu terlihat jelas nama barangnya, misalkan barang A apa, barang B apa, itu kan terlihat jelas. Nah kalau di grafik yang pie, itu hanya diperlihatkan semuanya jadi per bulan langsung, nggak ada nama barangnya apa. Ya. Ya, oke. Jadi tidak salah, tapi kurang sedikit lagi, kurang tepat. Tapi sudah memang perbedaannya salah satunya terlihat dari situ. Tapi kalau kita cermati begini, kalau di tabel di grafik yang ini, yang batang, itu memang tadi sudah terlihat ya, ada barangnya gitu ya, ini bulannya, ini kan barangnya ya. Ini barangnya, yang ini gitu. Nah, semua barang muncul. Tetapi untuk yang di pie hanya satu barang. Ya. Hanya motherboard aja kan? Ini. Yang lain tidak muncul, ya. Yang lain tidak muncul. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan saya ingin menampilkan yang muncul hanya monitor saja. Jadi misalkan saya ingin pengen tahu untuk menampilkan penjualan keyboard, berarti yang lain ya, yang ini kita hilangkan semua, kita hanya pilih yang keyboard. Oke, nanti di sini akan berubah menjadi keyboard. Ya, nah itu ya bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan semua ini langsung otomatis ditampilkan oleh Office-nya, grafiknya itu ya. Tapi kalau yang ini, yang pie, dia hanya per barang yang dimunculkan. Tapi data yang ditampilkan di sini adalah data per bulan. Ya, jadi ini bulan apa ya? Kalau biru Januari, berarti ini bulan Januari. Januari itu untuk penjualan keyboard gitu ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan saya ingin menampilkan motherboard ya, saya buat begini motherboard. Nah, yang untuk lainnya, fungsi-fungsi yang lainnya hampir sama. Jadi kalau saya tambahkan legend, ini berarti nanti saya munculkan legendnya ya. Ini kan tadi nggak ada, legendnya ada di bawah sini, kita bisa kesampingkan. Nah, data yang ini kita bisa isikan di mana nih? Mau di dalam, lihat ya efeknya di sini ya, tadi center, inside and
di ujung, di dalam tapi paling akhir, ini di luar, ya, itu hampir sama ya. Atau dia pakai data callout seperti ini, ya. Misalkan saya pilihannya seperti ini, ya. Nah ini juga kita bisa keluarkan misalkan. Saya ingin membedakan motherboard yang terbesar itu kita lihat misalkan ini 35 ini. Kita klik yang 35 ini. Klik jangan dilepas, kita seret akan keluar. Ya, akan keluar seperti ini. Ya. Jadi nanti untuk warna dan lain-lain sebagainya bisa diatur dari sini ya. Seperti tadi lagi, bisa atur warna-warnanya kita ganti segala macam ya. Atau yang ini ya kalau nanti kita mau bikin ya merubah 3 dimensinya atau kita mau tambahkan ininya ya mau di blur mau di apa nanti silakan boleh kalian coba atur-atur sendiri ya di apa namanya di di latihan kalian ya. Jadi bisa juga bukan warna ya nanti diisi dengan tekstur dengan gambar gitu kan bisa saja ya. Tidak harus apa namanya tidak harus dengan warna seperti ini aja. Kalau mau bikin lebih menarik ya nanti bisa coba-coba yang kalau dapatnya nanti menarik seperti apa ya itulah diatur gitu ya. Ini untuk kemiringan biasanya untuk bevelnya itu bisa diatur nanti berapa poinnya ketebalannya apanya gitu ya. Bisa coba-coba lah jadi nggak usah takut-takut salah. Kalau misalkan sudah ancur-ancuran tampilannya gitu ya udah hapus lagi aja. Caranya tinggal klik kanan ya, klik kanan di sheet ini kan sheetnya klik kanan sheet tinggal delete aja dihapus ya sudah buat lagi baru aja. Jadi kalau untuk latihan itu jangan ragu-ragu, coba aja nggak usah takut salah, nggak akan ngerusak komputer, yang penting tidak merusak komputer ya. Nah ini misalkan 3D rotationnya ini untuk rotasi dari 3 dimensi ini ya, kalau saya tambah Y nya lihat perubahannya ya. Nah, kalau saya X nya yang saya atur dia muter ya. Perspektifnya kemiringan dari secara keseluruhan ya itu bisa aja kalian atur-atur ya. Kalau untuk warna tadi saya udah sampaikan mengisi ini mau diisi apa semua bermain dari format cat area seperti itu ya. Sekali lagi tadi pembedanya adalah dengan yang cat yang pertama tadi yang kolom adalah kalau ini muncul semua apa namanya barangnya ya. Kalau yang ini hanya satu barang yang ditampilkan seperti itu. Tapi kita juga bisa merubah-rubah ini ya. Kolomnya dibalik misalkan kita tampilkan Januari aja misalkan ya. Januari nanti kita pilih di sini yang muncul misalkan Februari ya. Februari saja jumlahnya 35 untuk motherboard gitu ya. Nah, kalau ini tadi dibalik. Ini adalah bulannya ya, ini bulannya. Ini barangnya. Bisa juga kan? Nah, kalau tadi kan yang muncul di sini barangnya, ini bulannya. Gitu ya. Ini tinggal kita klik misalkan. Seperti itu ya. Jadi dari sini mainnya. Ini untuk pengganti. Jadi kalau saya switch berarti nanti akan berubah menjadi
barang. Ya, kalau disebut lagi berubah menjadi bulan. Nah, ini tinggal select ininya aja, diatur ya. Seperti itu. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu?